ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video aku. Dan sekarang kita akan membahas cerita yang tidak kalah epik dan menarik lagi buat teman-teman semua. Dan minggu kemarin kita sudah bahas tentang kisah adik Sarah. Di sini kita akan membahas tentang kisah satu keluarga yang terjebak di jalan yang salah. Jadi teman-teman, kisah ini adalah kisah satu keluarga yang diceritakan oleh seorang di akun Twitternya yang bernama Nadia. Jadi Kak Nadia ini menceritakan tentang kisah menyeramkan sekaligus memilukan yang terjadi di keluarganya. Dan kisah itu ditulis pada tanggal 15 April 2022 silam. Kisah ini menceritakan tentang bapak dari sang penulis yang melakukan praktek pesugihan dan membutuhkan tumbal selama 10 tahun sekali. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi di kisahnya Nadia memberikan judul yaitu Di Ambang Kematian. Dalam kisahnya ia memperkenalkan dengan nama Nadia, seorang anak bungsu dari dua bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih dari 4 tahun darinya. Nadia tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu keluarga Nadia bisa dibilang keluarga yang sangat bahagia banget. Semuanya nyaris terasa sempurna, memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar dan pejuang keluarga. Bapak dan ibunya adalah pedagang di pasar, dari toko kecil kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluarga Nadia amat pesat dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Sampai-sampai Nadia mengagumi orang tuanya dan sering mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang sangat hebat. Sebelum Nadia mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Dan Nadia sekeluarga tinggal di salah satu kawasan perumahan di antara rumah-rumah lain. Hanya rumah Nadia lah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Kayak ada aja yang direnovasi, walaupun itu udah bagus tapi diubah lagi, sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi nggak karuan. Rumah mereka mulai melakukan renovasi secara terus-menerus mulai dari tahun 2000-an, dan waktu itu Nadia masih berumur sangat kecil. Dan Nadia ini kelahiran 1997. Di saat ekonomi meroket, justru hubungan keluarga Nadia menjadi terasa tak seerat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar, kayak nggak ada lagi tuh quality time nonton TV bareng sebelum tidur. Dan bapaknya Nadia juga menjadi temperamental dan mereka satu keluarga dilarang untuk bersih-bersih rumah. Kalau saja ada salah satu dari mereka yang ketahuan mengepel atau menyapu, bapak Nadia pasti langsung marah-marah dan mengucapkan, "Kamu mau mati?" Dan itu dengan nada yang sangat-sangat marah. Itulah yang membuat rumah Nadia nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibandingkan rumah. Kadang Nadia pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumahnya, jadi dia serba salah, mau dibersihkan takut sama ayahnya, tidak dibersihkan gak enak juga sama temennya. Jadi itulah yang dirasakan sama Nadia waktu itu. Dan awalnya semua baik-baik saja sampai suatu ketika ibu Nadia menjadi aneh. Ibu Nadia jadi sering melamun, pandangannya sering kosong dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu ngelindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuman diam saja menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga jalan keluar rumah yang di bagian depan tapi cuman jongkok, dan dia melamun dengan tatapan kosong di teras.
Dan parahnya, ibu sering berteriak-teriak histeris, ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendirilah yang bisa melihatnya. Dan waktu itu Nadia dan keluarganya berpikir mungkin itu dampak dari ibunya demam, karena waktu itu memang ibunya kan sering sakit-sakitan dan juga memiliki suhu badan yang sangat-sangat panas. Dan sampai tak lama berselang, Nadia melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan nyuruh kami semua untuk masuk di kamar. Dan sejak itu Nadia masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapkan sama ibu ke Nadia dan kakaknya. Dan kata ibu, "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian selamat." Seringkali ibu nangis tiap mengucapin itu, yang bikin Nadia dan kakaknya juga jadi ikut menangis. Karena ibu selalu mengucapkan kata-kata yang sama. Maafkan ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat. Dan itu kata-kata yang sering diulang-ulang oleh ibu. Nadia dan keluarganya pada saat itu ada bapak, ada kakak Nadia dan juga ibu. Mereka berempat sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Jadi ruang makannya itu langsung dapur. Dan waktu itu tiba-tiba ibu bilang ibu haus, mau mengambil minum ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar, ambil panci terus masak air besar, panci besar. Dan Nadia mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun yang dilakukan ibu justru membuat Nadia menjerit histeris. Nadia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Jadi kompor itu masih nyala, dibuka, celupkan kepalanya. Kebayang? Mereka semua berteriak, bapak Nadia sigap berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam dan matanya semuanya memutih. Jadi yang warna hitam itu udah gak ada, semuanya memutih. Dan disitulah ibu Nadia meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Dan pada saat itu bertepatan pada tahun 2002 ibu dinyatakan meninggal dunia. Setelah kepergian ibu, rumah Nadia mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi dan mereka mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepala Nadia. Dan itulah merupakan duka pertama yang dirasakan oleh Nadia, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa mereka. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang di luar sana mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan sehingga melakukan hal tersebut. Dan entah dari mana informasi tersebut bersumber, namun opini tentang ibu berkembang liar begitu saja yang kadang membuat Nadia dan kakaknya ikut merasa tersinggung. Dan sampai-sampai Nadia dan kakaknya itu berpikir bahwa kok bisa ya mereka menilai begitu tentang ibu. Namun mereka cuma bisa diam, menyimpan kekesalan itu sendiri. Dan kata Nadia, hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko mereka. Rumah sebesar itu cuma dihuni oleh Nadia dan kakaknya. Sejak usaha bapaknya berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri, dan waktu bersamaan ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah, dan Nadia benar-benar merasa asing di rumah sendiri.
Dan suatu malam sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamar Nadia. Dia tampak gemetaran ketakutan dengan wajah banjir keringat. Namun malam itu kakak nggak bercerita apapun sama Nadia. Dia cuman bilang mau tidur di kamar Nadia. Soalnya kamarnya panas. Cuman itu yang dikatakan sama kakak. Namun beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita bahwa yang terjadi sebenarnya malam itu dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari, tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang, yang dimana memang jendela kamar kakak itu menghadap langsung ke halaman belakang. Jendela terus langsung halaman belakang. Ya, bayang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan Nadia. Memang sejak mereka sering ditinggal di rumah berdua, mereka sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja bapak yang mereka semua dilarang untuk membuka apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Suara benda-benda terjatuh, suara orang menangis, dan kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya, dan kuntilanak itu tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arah kakak. Kebayang. Hampir setiap malam mereka sering mendengar suara kambing dari halaman belakang. Padahal mereka tinggal di perumahan yang bisa dibilang elit. Tak ada satupun tetangga yang memiliki atau memelihara kambing. Sampai-sampai Nadia juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangganya yang menduga mereka memelihara kambing di rumah, karena ternyata tetangga-tetangga mereka juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun mereka tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup, berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumahnya. Dan bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruangan kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam. Bisnis bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain, dan itu juga tidak memungkiri Nadia pun ikut menikmati segala fasilitas yang bapak kasih, dan itu memang lebih dari kata cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan panti-panti asuhan. Setidaknya itulah hal positif yang Nadia lihat dari bapaknya yang secara tidak langsung membantu Nadia menapik segala pikiran buruk tentang bapak. Dan pada tahun 2012 pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan bapak. Dan waktu itu kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa pisau mengancam mau membunuh bapak. Dan waktu itu Nadia yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. Dan pada akhirnya kakak mengatakan sesuatu yang membuat Nadia kaget sekaget-kagetnya ketika kakak mengatakan, "Kamu bunuh ibuku sekarang gantian. Kamu bunuh ibuku sekarang gantian." Nadia kaget dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan, sedangkan bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, "Iya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu yang mati." Itu kata bapak waktu itu. Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi
nggak diduga oleh bapak, tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak bapak, yaitu antara Nadia dan kakaknya. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkanlah dirinya untuk menjadi pengganti mereka sampai ibu meninggal secara tragis. Dan bapak mengatakan dan mengakui bahwa bapak menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Kata bapak menyesal, maafkan bapak. Dan dia terus saja meminta maaf kepada kedua anaknya tersebut. Dan Nadia nggak tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Nadia terlalu kaget dengan semua yang baru saja Nadia dengar dari bapaknya. Satu-satunya yang dia lakukan sebagai anak usia 15 tahun itu cuman bisa menangis. Dan beberapa hari setelah itu kakak nggak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana, dan kata Nadia cuman sendirian dan ngobrol sama bapaknya pun hanya sekadarnya saja, sampai bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya lalu memintanya untuk pulang. Dan alhasil bapak mengumpulkan mereka. Di situ dia mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Dan bapak juga berkata, kalian berdua sudah dewasa. Bapak gak ingin ada korban lain setelah ibu. Dan pada inti dari pembicaraan itu, bapak secara nggak langsung meminta mereka berdua untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta mereka untuk membantu bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar mereka semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Mereka pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta oleh bapaknya itu. Dan dimanapun kenyataan yang harus mereka hadapi, ialah ini semua telah terjadi dan gak bisa diubah. Nadia dan kakak juga gak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi ya mulai hari itu mereka bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu bapak setiap kali bapak melakukan ritual dan renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Dan disitulah mereka tahu kalau bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya itu di halaman belakang rumah. Dan ingatan Nadia langsung tertuju pada suara-suara kambing yang mereka dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang gak tahu dari mana sumbernya, tapi sepertinya keluar dari sela-sela lantai atau keramik. Dan setelah itu bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah, hingga di mana Nadia benar-benar gak nyaman dengan rumahnya sendiri. Dan benar saja, meski mereka telah berusaha untuk memenuhi kemauan bapak dalam membantu setiap ritual, tapi yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Kalian tahu apa? Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, tahun 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. Jadi hitungannya tahun 2002 ibu meninggal, 10 tahun lagi 2012 kakak yang meninggal. Dan setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kakak meninggal karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Dan sepengetahuan Nadia, kakak adalah orang yang paling jarang sakit di antara mereka. Jadi itu semua tentu tidak masuk akal, dan lagi-lagi Nadia cuma bisa menangis meratapi semua yang telah terjadi.
Dan setelah kejadian hari itu, Nadia benar-benar sangat membenci bapaknya. Dan setelah kejadian itu, Nadia justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin Nadia sulit untuk tidur. Seolah Nadia bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Merinding. Gak lama setelah kematian kakak, untuk pertama kalinya Nadia bertemu dengan makhluk kepala kambing itu. Nadia menceritakan bahwa dulu kakak telah melarang banyak hal, misalnya yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Misalnya tutup mata dan telinga saat dia datang. Nah, dia ini adalah makhluk bengis yang selalu meneror mereka sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berbentuk kambing dengan tanduk-tanduk meruncing, mata merah menyala dan telapak tangan besar legam dengan kuku-kuku hitam panjang yang mana nampak lebih tajam daripada pisau. Makhluk itu yang telah merenggut keutuhan keluarga Nadia dan selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Dan kata Nadia ya, dia tak pernah absen menyiksanya, dan bahkan ketika menulis ini, ketika Nadia tulis cerita ini, Nadia merasa seperti diawasi oleh banyak pasang mata yang tak terlihat dari berbagai arah. Dan kata Nadia juga, sebenarnya dia bingung dari mana yang harus dia mulai ceritakan kepada kita mengetik cerita ini, karena dia sudah betul-betul merasa semuanya sudah menumpuk dengan banyak, ruwet, dan juga sangat-sangat takut. Nah, dia juga benar-benar merasa sendirian menghadapi situasi sekarang, di saat bapak seolah juga pasrah menyerahkannya kepada dia. Kasian banget sih, kasian banget weh. Dan btw juga teman-teman ya, ini kisah Nadia ini itu difilmkan loh. Kisah Nadia ini difilmkan di bioskop, dan itu berjudul Di Ambang Kematian. Nah teman-teman, itulah kisah dari Nadia. Ini itu adalah kisah nyata di mana yang dirasakan oleh Nadia. Dan kita sangat-sangat berterima kasih juga sih, Nadia sudah bercerita di Twitter, sudah bercerita, dan sampainya kita mengetahui semua kisahnya, dan ini akan menjadi pelajaran terbesar buat kita semua. Janganlah teman-teman untuk melakukan sesuatu hal yang akan membahayakan keluarga kalian. Bersyukurlah dengan apa yang kalian terima, dan insya Allah itu akan menjadi berkah buat kalian semua. Itu akan menjadi sebuah pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jika kita bersekutu dengan iblis, otomatis kita akan dimintai pertanggungjawaban di mana di dunia ataupun di akhirat. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar semua video saya masuk di handphone kalian. Dan minta maaf juga jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang terselip dan sebagainya. Jadi aku minta untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.